Baik ya, karena saya rencana bakal share screen untuk di beberapa sesi atau ada beberapa penjelasan yang memang nanti saya tampilkan screen-nya. Karena ini jujur saja ini adalah yang pertama kali kita untuk membahas tentang leadership style, khususnya di Hamzan Wadi ya, terkait berbicara tentang Hamzan Wadi. Mungkin banyak yang dari kawan-kawan yang sudah mengenal tentang siapa Hamzan Wadi, namun banyak juga dari kawan-kawan yang lain yang mungkin masih sedikit awam ya, siapa Hamzan Wadi sebenarnya. Namun kita terinspirasi, sejujurnya terinspirasi, khususnya kalau teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, kita bakal terinspirasi dengan salah satu tokoh ini, di mana Hamzan Wadi ini merupakan pahlawan nasional, satu-satunya pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat yang mungkin banyak banget merubah kondisi dan situasi di Nusa Tenggara Barat, khususnya untuk masyarakat di NTB. Pengaruh beliau ini cukup besar ya, sampai bisa kita rasakan sampai saat ini, di mana banyak banget pengaruh-pengaruh yang beliau ini telurkan atau masih bisa kita rasakan sampai saat ini, yang mungkin penting untuk kita bahas why, kenapa bisa seperti itu. Jujur saja, saya cukup terinspirasi, saya pribadi cukup terinspirasi dengan gerakan yang dilakukan oleh Hamzan Wadi ini sendiri, karena banyak banget ya dampak yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan sampai saat ini. Lalu saya bertanya-tanya, karena saya cukup passionate dalam bidang leadership, dan saya pun mengambil S2 dan saat ini saya mengambil S3 saya dalam bidang leadership juga, di mana saya cukup tergerak dan terinspirasi untuk membahas dan mendalami tentang kenapa kepemimpinan Maulana Syekh ini sebegitu kuatnya pengaruhnya sampai saat ini. Saya pun belajar tentang teori-teori yang dikembangkan di Barat, lalu kita membaca buku teori-teori tentang kepemimpinan yang kontemporer maupun yang sudah berlalu ya, yang sudah lama-lama. Namun ketika saya mencoba untuk merefleksikan tentang bagaimana Hamzan Wadi memberikan atau mempraktikkan tentang gaya kepemimpinan tersebut, ternyata semua apa yang sudah dibahas dalam teori-teori tersebut sudah dipraktikkan atau sudah dimiliki oleh Hamzan Wadi. Dan bagaimana kita memahaminya dengan konteks saat ini penting banget, nanti akan saya bahas. Pertama, mungkin saya pengen bertanya ya, tentang why. Kenapa Hamzan Wadi sebegitu kuatnya pengaruhnya? Kenapa Hamzan Wadi sebegitu bisa kita rasakan sampai saat ini gitu ya, faktor kepemimpinannya, dan banyak kita terinspirasi dengan gerakan-gerakan kepemimpinannya. What makes him different gitu? Who is the man or the guy really is gitu? Siapa sebenarnya nih Hamzan Wadi ini, dan bagaimana cara dia mempraktikkan kepemimpinan tersebut? Nah, ini akan saya sharingkan. Yang pertama mungkin ini, kalau saya mau coba share screen, oke, bentar, supaya kita bisa lihat ya bareng-bareng. Oke. Alright, mudah-mudahan kawan-kawan bisa melihatnya. Oke. Who is Hamzan Wadi really gitu ya? Siapa sebenarnya Hamzan Wadi ini gitu? Hamzan ini kan sebenarnya singkatan nama ya, yakni Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Yang beliau namakan beliau sendiri dengan nama Hamzan Wadi ini dengan menisbatkan nama beliau dengan nama gerakannya, ini Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Dan juga menyebut di situ nama orang tua beliau. Mungkin ini tentu punya makna tersendiri ya. Cuman kalau kita melihat merunut-runut begitu, apakah Hamzan Wadi ini adalah seseorang yang spesial ya, sehingga dampaknya atau kepemimpinannya itu bisa dirasakan sampai saat ini. Cuman kali ini saya tentu akan melihat dari perspektif yang berbeda ya, walaupun kalau misalnya beberapa
literatur menyebutkan kalau Hamzah Anwadi ini memang dari sejak lahirnya saja sudah cukup spesial ya. Bahkan belum lahir pun gitu, beliau ini ketika dalam kandungan itu dimimpikan akan menjadi seorang leader atau seorang breakthrough yang akan merubah atau melakukan dobrakan yang menciptakan perubahan-perubahan untuk masyarakatnya kelak ketika lahir nanti. Namun kalau kita melihat dari hal seperti itu, ini seakan-akan menjadi sebuah takdir yang memang tidak bisa dirubah dan sulit untuk kita ikutin karena sebuah privilege gitu, yang keistimewaan yang diberikan oleh beliau. Betul ada keistimewaan, tapi saya ingin melihat apa yang dilakukan oleh Hamzah Anwadi ini sehingga beliau sampai pada titik takdir ini gitu. Menjadi titik seorang yang breakthrough gitu, yang menjadi pendobrak, menjadi agent of change, menjadi change maker gitu di masyarakatnya. Sehingga apa yang beliau lakukan itu mungkinkah kita ikuti, mungkinkah kita persiapkan, mungkinkah untuk kita juga kejar sehingga akan lahir nanti Hamzah Anwadi muda yang akan menciptakan perubahan yang dampaknya besar, mengikuti dari gerakan-gerakan yang beliau lakukan. Nah, semangat ini yang ingin saya tonjolkan, di mana bahwa di satu sisi Hamzah Anwadi memang sudah ditakdirkan seperti itu, tapi di sisi yang lain ada kemungkinan untuk kita mengikuti jejak-jejaknya, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau pelajari, apa yang menginspirasi beliau, lalu apa yang beliau praktikkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kita bisa mengikuti jejaknya dan melahirkan Hamzah Anwadi baru. Dari apa yang beliau lakukan itu bisa kita pelajari, lalu kita bisa tularkan atau bisa kita elaborasikan dan educate, kita bisa latih generasi-generasi muda yang terinspirasi dari beliau untuk selanjutnya bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Jadi kemungkinan itu masih terbuka gitu. Kemungkinan itu masih terbuka. Berbeda halnya kalau kita melihat bahwa Hamzah Anwadi memang takdirnya sudah seperti itu, maka tentu ya kita punya takdir yang beda-beda gitu. Masing-masing kita memiliki takdir yang berbeda. Nah, oleh sebab itu kalau kita berpikir bahwa Hamzah Anwadi itu seperti ini karena memang sudah sejak lahir pun begini, lahirnya pun dari keluarga yang cukup suportif, menyiapkan beliau sampai memiliki pendidikan yang cukup tinggi begitu. Kalau kita akhirnya membandingkan diri kita dengan kehidupan Hamzah Anwadi seperti itu, maka sulit bagi kita untuk mengikuti karena memang mungkin kondisi kita masing-masing berbeda. Tapi kalau kita ngelihat spirit apa, perjuangan apa, atau semangat seperti apa, dan nilai-nilai seperti apa yang beliau pegang, dan itu kita bisa ambil, bisa kita ikuti, maka tentu akan membawa kita untuk melakukan sesuatu yang sama, untuk menjadi pribadi yang mudah-mudahan serupa dengan Hamzah Anwadi ini. Artinya perjuangannya ya, dampak yang dilakukan. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Karena ketika berbicara privilege, sebenarnya not really, karena Al-Maghfurullah juga, Maulana Hamzah Anwadi ini juga sama sebagai pemuda dari kampung yang mungkin banyak di antara kita yang saat ini juga ya rata-rata dari kampung dan berkesempatan untuk studi di luar negeri. Kalau beliau itu di Makkatul Mukarramah, di Saulatia, dan selanjutnya kembali membangun masyarakat dan negaranya melalui gerakan pendidikan sosial dan dakwah. Ya. Dan Hamzah Anwadi adalah pemuda yang sama seperti yang lainnya, artinya ya makan nasi yang sama gitu juga. Kalaupun misalnya belajar juga sama-sama belajar. Namun apa yang membedakan beliau adalah nilai dan spirit yang beliau pegang. Karena banyak mungkin yang keluar negeri, studi ke luar negeri, tapi juga dan kembali ke masyarakatnya, tapi tidak memegang spirit yang ingin membangun atau tidak memegang nilai-nilai perjuangan yang sekuat sekokoh yang Hamzah Anwadi ini pegang, maka sehingga mungkin perjuangannya atau apa yang diperjuangkan itu mentok pada waktu tertentu dan tidak sustain gitu. Nah, Hamzah Anwadi ini cukup luar biasa sehingga ini penting untuk kita bahas. Saya pun terinspirasi dengan itu gitu.
Sehingga terpikir mungkin nggak sih kita untuk menghadirkan atau melahirkan Hamzan Wadi baru atau pemuda-pemuda baru yang memegang semangat-semangat perjuangan dari Hamzan Wadi ini sendiri. Nah, saya akan membahasnya ini ketika dengan menyandingkan beberapa teori-teori yang mungkin sudah dikembangkan oleh para pakar, baik itu di Barat ataupun di Timur Tengah atau di berbagai sumber yang pernah saya baca dan pernah saya pelajari. Namun yang menarik adalah ketika kita berbicara bahwa Hamzan Wadi ini pulang gitu di usia 26 tahun, beliau kan berangkat studi ke Makkah itu di usia, ada berbagai versi, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, lalu pulang di usia 26 tahun. Di usia 26 tahun, beliau pulang dengan kondisi yang penuh keterbatasan, ya, pulang ke kampungnya dengan masyarakat yang penuh dengan keterbelakangan, lalu beliau tergerak untuk menciptakan sebuah gerakan yang pada saat itu mungkin tidak banyak anak muda seusia beliau itu udah berpikir seperti itu. Tentu banyak faktor yang menjadikan Hamzan Wadi ini terinspirasi. Banyak faktor yang menjadikan Hamzan Wadi ini merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu gitu ya. Dan ini yang harus kita telusuri, apa yang menjadikan Hamzan Wadi ini terinspirasi untuk bergerak. Apakah memang dari faktor rumah tangga atau lingkungan keluarga yang mendidik beliau, menyiapkan beliau sedemikian rupa, ataukah terinspirasi dari lingkungan atau tempat belajar beliau, dan banyak banyak faktor, banyak sebab yang menjadikan beliau seperti itu. Di antaranya mungkin kalau kita baca lagi dari beberapa buku-buku keilmuan atau buku biografi beliau, bahwa memang beliau ini sejak kecil diajarkan untuk berbuat sesuatu kepada masyarakatnya. Jadi beliau ini memang belajar dan dipersiapkan oleh orang tua beliau itu untuk selanjutnya ke depan bisa menciptakan perubahan di masyarakatnya. Karena orang tua beliau sendiri, Dato' Abdul Majid, ya, dengan Siti Halimatus Sa'diyah, orang tua beliau, di mana bahwa Dato' Abdul Majid ini sendiri punya ambisi yang cukup kuat, yang cukup besar, yang menjadikan anak-anaknya terdidik, mengembangkan potensinya, dan selanjutnya melakukan suatu perubahan-perubahan di bidangnya masing-masing. Hingga akhirnya saking gegernya, ya, saking semangatnya, saking ambisiusnya orang tua beliau itu agar anak-anaknya terdidik, beliau akhirnya memutuskan untuk anak-anak beliau itu bisa disekolahkan ke Makkah gitu. Ya, salah satunya adalah Hamzan Wadi ini sendiri atau Syekh Zainuddin, ya, yang dulu namanya As-Segaf. Ketika beliau bersekolah di Makkah, beliau pun mencarikan, orang tuanya ini mencarikan Hamzan Wadi muda ini tempat mengaji atau tempat belajar yang tentu tepat gitu. Sampai akhirnya dari satu halakoh ke halakoh yang lain mencari guru, sampai selanjutnya berakhir di madrasah Sholatiyah gitu, di mana beliau di situ ditempa dengan cukup intens gitu, ditempa oleh Sholatiyah dan juga menempa dirinya sendiri. Beliau itu kalau kita membaca biografi beliau itu benar-benar belajar itu benar-benar self study yang cukup kuat, ya. Beliau itu independen, nggak cukup belajar dari lingkungan kelasnya saja, tapi juga mempersiapkan dirinya belajar entah di kosnya, di perpustakaan, bahkan diceritakan bahwa beliau itu menghabiskan buku-buku di perpustakaan itu untuk dibaca gitu. Sampai-sampai akhirnya teman beliau, teman sekelasnya pun cemburu gitu. Nih Hamzan Wadi kok seambisius itu belajar gitu, sekuat itu belajar, setekun itu belajar. Hingga akhirnya beliau mengasah diri terus gitu, yang from zero to hero, dari seseorang yang belum tahu apa-apa, bahasa Arab pun masih, kalau bahasa Sasaknya itu begak-gak, ya, masih kaku, masih kagok, sampai akhirnya benar-benar expert gitu, benar-benar pakar gitu dalam bidang itu. Dan selain itu juga yang menginspirasi beliau adalah guru-guru beliau di situ, Salim Rahmatullah gitu, di mana beliau ini juga dari India, di mana India juga masyarakatnya terjajah oleh Inggris gitu, ya. Dan beliau akhirnya mendirikan madrasah,
terinspirasi untuk mendirikan madrasah, dan dari situ menelurkan atau menyebarkan ide-ide gerakan beliau juga, sehingga ini juga relate kepada Hamzan Wadi ya, relate kepada Hamzan Wadi yang juga memiliki kesamaan latar belakang di bangsanya itu juga terjajah oleh Belanda gitu. Lalu bagaimana di sini Hamzan Wadi akhirnya membangun semangat atau spirit perjuangannya itu sejak ketika beliau berada di Salatia. Lalu beliau pun akhirnya pulang kembali ke Lombok, Nusa Tenggara Barat di Indonesia untuk melakukan sebuah gebrakan gitu ya. Nah, lalu kita melihat apa sebenarnya menjadikan Hamzan Wadi ini bisa sesukses itu perjuangannya. Gitu. Let's say kita akan merefleksikan para pemimpin-pemimpin hebat, pemimpin-pemimpin besar, baik itu di level dunia ya, ataupun di level nasional, yang pada akhirnya juga ada kesamaan dengan Hamzan Wadi ini sendiri. Let's say misalnya Nabi Muhammad, para nabi ya, dan juga sebagai salah satu contoh misalnya Nabi Muhammad yang juga terlahir di Makkah dengan kondisi masyarakat yang terbelakang, lalu bisa mentransform masyarakatnya di situ. Dan akhirnya ajarannya pun bisa menginspirasi banyak orang di dunia, yang para muslim ya di seluruh dunia, yang saat ini menjadi Islam menjadi agama kedua terbesar di dunia atas dasar pengaruh dari Hamzan Wadi ini sendiri. Terus kita juga melihat ada Mahatma Gandhi di India misalnya. Mahatma Gandhi ini kan membawa perubahan untuk melakukan perlawanan dengan non-violence gitu, non-violence acts gitu ya. Bagaimana melawan pemerintah atau penjajah Inggris tanpa kekerasan gitu. Lalu bisa membebaskan India dari penjajahan Inggris itu sendiri. Lalu ada juga Martin Luther King gitu ya. Martin Luther King di Amerika yang dulu di tahun sama dengan Mahatma Gandhi dan juga Martin Luther King di tahun-tahun 40-an, Perang Dunia Kedua, dan juga Martin Luther King pasca Perang Dunia Kedua juga gitu. Di mana Martin Luther King ini memperjuangkan tentang hak-hak manusia yang itu tuh sama gitu. Orang kulit hitam itu tertindas di Amerika, dan Martin Luther King ini kan dari orang kulit hitam mengkampanyekan tentang kesetaraan itu gitu. Memiliki hak-hak yang sama. Kalau itu bisa kita baca ya ininya ya, pidatonya tentang I have a dream gitu ya, judulnya I have a dream, yang itu menginspirasi banyak orang di Amerika. Begitupun di Afrika misalnya Nelson Mandela di akhir-akhir abad ke-20 gitu, di mana Nelson Mandela ini memperjuangkan tentang kulit hitam juga di Afrika gitu. Lalu pembebasan hak orang-orang yang tertindas gitu. Dan di Indonesia kita banyak sekali melihat juga ada Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan yang di Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari Nahdlatul Ulama, itu kedua beliau ini ada di Jawa, dan Kiai Hamzan Wadi yang pendiri Nahdlatul Watan di Nusa Tenggara Barat juga memiliki kesamaan yang sama gitu, menginspirasi banyak orang. What make him the same and different from others gitu? Ternyata kesamaan dari kesemuanya ini adalah mereka ini tahu why-nya. Beliau memiliki misi atau memiliki visi yang jelas, atau memiliki purpose, tujuan yang dijadikan sebagai alasan kuat untuk berbuat sesuatu. Nah, ini diterjemahkan, diformulasikan oleh Simon Sinek, seorang filsafat, seorang konsultan leadership gitu ya, dan melihat dari perspektif filsafat, psikologi, dan biologi, di mana Simon Sinek ini akhirnya melihat bahwa pemimpin-pemimpin besar itu ternyata memiliki why, memiliki purpose. Why ini adalah kenapa, yakni sebuah alasan yang mendorong kenapa melakukan sesuatu gitu. Ternyata dielaborasi di situ bahwa banyak orang, pemimpin-pemimpin besar itu ternyata memiliki kesamaan di why-nya ini, yakni selalu punya alasan kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, baru setelah tahu why, barulah how-nya.
tahu kenapa dulu melakukan sesuatu, baru bagaimana untuk menjalankan atau mempraktikkan sesuatu ini sendiri. Berikutnya, baru setelah tahu bagaimananya, barulah dia akan mengelaborasi tentang apa yang bisa dilakukan untuk mewujudkan why itu sendiri, mewujudkan tujuan itu sendiri. Memang kalau kita bicara tentang what, banyak orang tahu apa yang dikerjakan. Bahkan kalau bicara tentang organisasi, banyak berbicara tentang pemimpin, banyak mereka atau orang-orang tahu apa yang harus dia kerjakan. Tapi sedikit yang tahu bagaimana cara mengerjakan apa yang dia mau kerjakan itu, dan sangat sedikit sekali dari organisasi ataupun orang-orang mengetahui kenapa dia untuk melakukan sesuatu itu. Sebagai contoh, orang misalnya mendirikan sebuah organisasi. Oke, mendirikan sebuah organisasi, dan gimana cara untuk mendirikan organisasi dan apa yang harus dikerjakan dalam organisasi itu, dia tahu. Tapi tidak semua dari mereka mengetahui kenapa dia harus mendirikan sebuah organisasi. Nah, why inilah yang menjadi pendorong, menjadi penguat, menjadi pembeda antara pemimpin hebat dengan pemimpin biasa. Hamzanwadi ini tahu why-nya. Sebagai contoh seperti ini. Kalau misalnya kita bicara tentang why, ya, di Hamzanwadi, beliau ini punya alasan bahwa ketika beliau studi di Makkah dan memilih untuk kembali ke Lombok, beliau itu punya alasan kenapa beliau harus kembali ke Lombok. Beliau punya alasan kenapa harus mempersiapkan diri beliau sendiri dengan belajar sebegitu tekunnya. Beliau punya alasan. Apa di sini alasannya? Ini nih, why-nya ini adalah beliau ingin melakukan pembebasan dari kesesatan, penjajahan, kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan di masyarakatnya. Kenapa kesesatan? Karena beliau paham bahwa di Lombok, kondisi di Indonesia atau di Lombok khususnya, bahwa masyarakat beliau itu hidup dalam kegelapan, ya, dalam tanda kutip, bahwa masyarakatnya itu animisme, menyembah bebatuan, banyak yang syirik gitu ya. Terus kalaupun dulu karena pengaruh Hindu Buddha, terus kerajaan Bali juga, pada akhirnya Hamzanwadi merasa bahwa ini masyarakatnya ini berada dalam kesesatan-kesesatan. Kalaupun ada yang Islam, tapi Islamnya juga masih menerapkan Islam Watutelu yang saat ini masih ada. Islam Watutelu ini di mana Islam yang mungkin praktiknya itu cukup berbeda atau bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang kita pahami saat ini, gitu. Di mana mereka sholatnya itu masih hanya 3 waktu saja, berpuasanya juga hanya di hari-hari tertentu, berzakatnya juga hanya kepada pemimpin lokal mereka, gitu. Sehingga ini dianggap sebagai sebuah misi bagi Hamzanwadi untuk harus dibebaskan dari kesesatan ini. Selain itu juga masyarakatnya di Indonesia dan di Lombok hidup dalam penjajahan-penjajahan, khususnya di NTB, di Lombok, di mana Hamzanwadi ini melihat bahwa secara histori masyarakat Lombok ini hidupnya itu punya kesejarahan yang dijajah terus, gitu ya. Bukan hanya dijajah oleh penjajah Belanda, gitu ya. Tapi juga pernah kan ada Portugis, ada Belanda, terlanjutnya Jepang. Sebelum itu juga dijajah oleh masyarakat sendiri, yakni kerajaan kerajaan Bali, gitu. Kerajaan di Bali yang sekarang ada juga ininya, ya, peninggalan sejarahnya di Mataram, yakni kerajaan Mataram, yang sampai akhirnya Hamzanwadi merasa bahwa masyarakat ini harus bebas dari penjajahan. Lalu selain itu juga dilihat masyarakatnya berada dalam posisi kebodohan, gitu. Hingga Hamzanwadi terpikir bagaimana caranya masyarakatnya ini bisa bebas dari kebodohan-kebodohan ini sendiri. Karena tidak terdidik, gitu. Tidak ada juga
lembaga-lembaga pendidikan yang bisa dienyam oleh masyarakatnya pada saat itu. Kalaupun ada, itu hanya untuk kalangan tertentu, misalnya kayak sekolah rakyat yang diinisiasi oleh penjajah pada saat itu. Hanya bisa dinikmati dan diakses oleh kalangan-kalangan bangsawan atau kalangan-kalangan tertentu. Dan banyak juga masyarakat Lombok ini yang masih terbelenggu pada kebodohan itu. Berikutnya ada juga misinya ini membebaskan kemiskinan, gitu, yang menjadikan Hamzah Nawadi ini terinspirasi untuk gerakan-gerakannya juga ke depannya, karena kemiskinan ini cukup mendalam ya bagi di masyarakat Lombok gitu, di mana ya namanya berada dalam kondisi penjajahan gitu, udah gitu juga dalam posisi yang tidak terdidik gitu, dan juga terbelakang gitu. Nah, ini semua adalah visi atau why beliau yang dijadikan sebagai alasan kuat untuk kembali ke Lombok gitu, dan mengambil sebuah langkah bergelombang gitu, langkah yang cukup berat gitu ya, dibandingkan harus stay di Makkah. Karena padahal kalaupun beliau misalnya stay di Makkah gitu, beliau ini mengarang banyak buku, banyak kitab, menjadi lulusan terbaik di Salatiyah, terus tentu bisa jadi kesempatan untuk menjadi seorang mufti di Makkah, atau menjadi seorang ulama besar level dunia pun tentu terbuka lebar ketika kalau misalnya beliau berdiam diri di Makkah. Tapi beliau memilih untuk kembali. Apa yang mendorong beliau untuk kembali ke Lombok dengan penuh keterbelakangan masyarakat yang penuh ketertinggalan dan dengan segala keterbatasan yang ada, ya ini, yakni why-nya ini, reason-nya ini. Ini yang harus kita pegang. Kalaupun misalnya kita ingin menjadi seorang leader ke depan, kalaupun misalnya kita ingin menjadi seorang pemimpin hebat di masa depan, maka kita harus punya why ini juga. Kita harus punya alasan apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Seperti misalnya kalau kita lihat ya tadi Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan di Jawa, beliau itu punya alasan juga gitu, punya alasan untuk melakukan gerakan-gerakan gitu. Tentu berangkat dari keresahan-keresahan yang ingin diselesaikan gitu. Nelson Mandela di Afrika juga ada keresahan di situ. Martin Luther King di Amerika juga ada keresahan di situ. Begitupun Nabi Muhammad dulu ketika di Makkah gitu ya, ada keresahan terhadap masyarakatnya, ada keresahan dari yang harus diperjuangkan gitu untuk ditiadakan, untuk dibebaskan masyarakatnya. Nah, alasan ini yang menjadikan tentu akan menjadi sebuah alasan kuat untuk melakukan sesuatu. Nah, lalu bagaimana cara mewujudkan why ini sendiri? Ya tentu setelah ketemu why-nya baru di situ terpikir how. Pertanyaannya bagaimana? Ya, pada saat itu Al-Maghfurullah belum terpikir tentang Nahdlatul Watan, namanya nanti Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, mungkin belum terpikir tentang itu. Tapi beliau terpikir tentang mungkin akan dilakukan nanti sebuah gerakan gitu ya. Yang pada akhirnya mulai dari gerakan pendidikan. Jadi sebelum mendirikan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah itu, beliau pertama kali mendirikan halakoh kecil, yakni yang kita kenal dengan Musol Al-Mujahidin atau pesantren Al-Mujahidin, yang di situ beliau menginvite atau mengundang beberapa anak-anak muda untuk dididik, dilatih, di brainwash lah gitu ya, dibuka awareness-nya, kesadarannya. Lalu anak-anak muda ini diharapkan nanti untuk bisa menjadi local leader, bisa menjadi pemimpin-pemimpin besar yang untuk bisa menyebarkan atau menularkan ide-ide gerakan yang serupa untuk pembebasan kesesatan, penjajahan, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan ini. Lalu beliau juga membuat gerakan sosial dan juga gerakan dakwah. Yang ini gimana caranya itu dan dalam bentuk apa, barulah terpikir bahwa jika ingin lebih efektif gerakan-gerakan ini untuk mewujudkan alasan di atas, yakni why-nya itu, ya akan lebih efektif jika dalam bentuk lembaga-lembaga atau institusi pendidikan. Untuk bidang pendidikannya, yakni mendirikan madrasah-madrasah. Ada juga beliau dirikan panti asuhan.
untuk gerakan sosialnya. Beliau juga mendirikan akhirnya majelis dakwah atau mengisi pengajian-pengajian. Dan untuk mengakomodir itu semua, setelah itu settle, akhirnya beliau mendirikan organisasi perkumpulan Nahdlatul Watan. Jadi dulu pertama itu sentralnya itu kan di Pancor ya. Sentralnya itu di Pancor dengan mendirikan satu madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang pada saat itu viral banget gitu. Viral banget. Itu yang menjadikan beliau itu akhirnya dikenal banyak oleh orang gitu ya. Membawa sistem pendidikan modern pada saat itu yang sebelumnya dalam bentuk halakoh, lalu beliau membawa sistem modern, pendidikan modern dengan dalam bentuk madrasah yang terkurikulum, ada sistem klasikal, ada jenjang-jenjangnya juga, ada madrasah ibtidaiyahnya, ada sanawiyahnya, ada alawiyah aliyahnya gitu. Dan selanjutnya itu melahirkan banyak kader gitu ya. Lulusan-lulusan pertama itu akhirnya mereka diutus gitu loh untuk mendirikan madrasah-madrasah juga atau madrasah atau pesantren di kampung-kampungnya. Lalu mulai tersebarlah madrasah-madrasah baru yakni di Kelayu, tersentral juga di Rempung, di Wonosabe, Kecamatan Wonosabe gitu. Yang pada akhirnya disitulah akhirnya Maulana Syekh terpikir ini untuk mengakomodir ini semua ya kita dirikan organisasi. Gitu. Nah organisasi Nahdlatul Watan ini akhirnya dihajarkan untuk mengakomodir itu semua, juga mengakomodir ada panti asuhan, terus selanjutnya ada majelis-majelis dakwah gitu. Jadi jelas ya bahwa Maulana Syekh itu belum terpikir tentang apanya, apalagi apa yang harus dilakukan, belum mungkin terpikir tentang institusinya, tapi yang beliau lakukan adalah why dulu. Yang beliau punya itu adalah why, mengapa? Beliau punya misi dulu. Misi ini yang tidak boleh berubah ya. Niatan awalnya tidak boleh berubah. Adapun how dan what-nya ini, yakni bagaimananya itu bisa saja berubah tergantung zaman. Kalau dulu mungkin sistemnya dengan madrasah-madrasah itu seperti tradisional pada saat itu. Kalau zaman sekarang mungkin cara berdakwah pun sudah berbeda dengan pemanfaatan teknologi gitu ya, dengan pemanfaatan banyak media-media baru yang bisa untuk mewujudkan why di atas. Jadi why itu tidak boleh berubah karena itu spirit awal. Tapi how-nya itu bisa berubah, what-nya juga bisa berubah. Berubah itu misalnya organisasinya ya, seperti kalau saat ini gitu. Nggak hanya misal dalam organisasi Nahdlatul Watan, tapi ada juga sekarang organisasi dalam bentuk Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, NWDI gitu. Ataupun mungkin dalam organisasi-organisasi yang lain, selama hajatan itu sama, spirit perjuangan itu sama, itu yang terpenting. Jadi how dan what-nya itu bisa saja berubah ya, tergantung perkembangan zaman dan konteksnya. Ini yang perlu kita pahami. Nah, leadership values-nya juga Al-Maghfurullah ini yang menjadikan beliau itu betul-betul ini ya. Bisa kita katakan mungkin yang menguatkan beliau ini adalah prinsip yakin ikhlas istiqomah. Prinsip yakin ikhlas istiqomah ini cukup penting ya, karena itu yang menguatkan, itu yang menjadi prinsip dasar Maulana Syekh ini yang menjadikan beliau ini menjadi pemimpin yang berbeda dibandingkan yang lainnya. Yani prinsip ikhlas misalnya. Prinsip ikhlas ini akan menjadi sebuah tonggak penguat dalam diri setiap leader gitu. Karena konsep ikhlas ini kan tidak mengharapkan sesuatu apapun ya. Ikhlas ini juga tidak peduli tentang posisi. Nggak peduli apakah Anda itu pejabat atau tidak. Nggak peduli apakah Anda ini sebagai memegang posisi kepala bidang atau tidak. Nggak peduli apakah Anda ini seorang bangsawan atau tidak. Lalu nggak peduli ada orang yang mau melihat atau tidak. Nggak peduli ada orang yang memuji atau mencaci Anda atau tidak. Yang terpenting adalah berbuat. Ada keikhlasan, di titik keikhlasan di situ di mana hanya keridhaan Tuhan yang diharapkan, keridhaan Allah yang diharapkan di situ. Sehingga di sini hatta ada orang yang mau mendukung pergerakannya atau tidak, atau ada orang yang bahkan menentang atau tidak, baginya setelah keyakinan ini
yakin bahwa ini apa yang diperjuangkan ini benar, lalu ikhlas, itu yang akan menjadi penguat untuk perjuangan. Orang yang nggak yakin terhadap apa yang dia perjuangkan, ini akan menjadi sebuah pertanyaan bagaimana mungkin dia akan memberikan keyakinan bagi orang yang lain atas perjuangannya jika dia sendiri tidak yakin tentang apa yang dia perjuangkan. Nah, Hamzan Wadi ini adalah seorang bisa kita katakan the strongest believers, seorang yang sangat paling yakin terhadap apa yang dia perjuangkan. Beliau mungkin dulu tidak membayangkan bagaimana Nahdlatul Watan ini atau jamaah-jamaah ini sebegitu besarnya sampai saat ini. Bagaimana madrasah-madrasah ini akhirnya bisa tersebar luas sampai saat ini. Mungkin beliau tidak membayangkan sebesar itu, tapi beliau sangat yakin bahwa visi yang beliau jalankan, misi yang beliau emban, ini adalah merupakan misi yang benar. Sehingga pada saat beliau mendirikan madrasah pada saat itu pun masyarakat beliau sendiri yang ini di Pancor kan menolak pertama pada saat menolak untuk menganggap bahwa ini Hamzan Wadi mendirikan madrasah ini tujuannya apa gitu. Masyarakat beliau pun tidak bisa menangkap visi yang beliau pegang pada saat itu. Karena kan ketokohan itu tuh dulu pada posisi tertentu. Jadi orang berpengaruh itu adalah khotib atau penghulu gitu atau keliang gitu. Tidak ada gitu orang membayangkan bahwa seseorang yang nanti akan menjadi guru, akan terdidik, itu menjadi posisi yang bagus pada masyarakat pada saat itu. Tapi beliau meyakini bahwa kalau ada madrasah, lalu masyarakatnya terdidik, martabatnya bisa meningkat, kesejahteraannya bisa meningkat. Lalu akhirnya dia bisa melakukan sesuatu juga menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Maka itulah kualitas manusia yang sebenar, yang ideal gitu. Yakni orang-orang yang berilmu, orang-orang yang terdidik. Dan beliau meyakini tentang itu, dan masyarakat pada saat itu menganggap bahwa Hamzan Wadi akan membawa ajaran-ajaran sesat gitu dan sebagainya, hingga pada akhirnya Hamzan Wadi didatangin oleh masyarakatnya dan ditawarkan dua pilihan. Hamzan Wadi, apakah Anda ingin memilih untuk tetap menjadi khotib di Masjid Pancor atau Anda berhenti untuk mendirikan madrasah? Hamzan Wadi dihadapkan dengan dua pilihan. Apakah beliau tetap menjadi seorang khotib di masjid? Kalau ingin tetap menjadi seorang khotib, maka berhenti untuk mendirikan madrasah. Tapi kalau tetap kekeh mendirikan madrasah, maka Anda tidak lagi dianggap atau tidak lagi diberikan naik panggung mimbar khotib untuk menjadi khotib di masjid. Karena pada saat itu posisi khotib itu cukup prestisius ya. Tapi Hamzan Wadi memilih untuk tidak perlu menjadi khotib. Kalau madrasah saja tidak diizinkan untuk didirikan. Dan beliau mengatakan bahwa menjadi khotib itu adalah fardu kifayah, sementara untuk mendirikan madrasah itu adalah fardu ain bagi saya. Karena kalau menjadi khotib itu masih banyak yang bisa, tapi mendirikan madrasah ini menurut beliau pada saat itu adalah beliau punya kapasitas untuk mendirikan itu, dan beliau punya beban kewajiban moral, tanggung jawab moral untuk mendirikan madrasah. Hingga akhirnya beliau mendirikan madrasah pada saat itu, walaupun untuk berjumat pun beliau harus pergi ke Masjid Labuan Haji pada saat itu. Apa yang menjadikan beliau akhirnya tetap kekeh untuk memilih mendirikan gerakan menjalankan gerakannya ini adalah tadi lagi-lagi kita kembali kepada why, reason beliau. Ada alasan kuat yang menjadikan beliau ini akhirnya betul-betul ini tetap kekeh dalam perjuangannya, hatta ditolak sekalipun oleh masyarakatnya. Jadi tidak menjadi pemimpin tidak lembek akhirnya. Kalau saat ini kan banyak kita ngelihat pemimpin ditolak dikit jadi baper gitu ya. Di demo dikit atau malah diancam dikit nggak mau bergerak. Beliau ini hatta dengan nyawa beliau sendiri pun dipertaruhkan gitu. Makanya akhirnya lahir kan muncul kayak Antia Pancor Biladi,
semua lagu-lagu perjuangan beliau juga itu bentuk manifestasi dari nilai-nilai perjuangan dan juga ungkapan perasaan beliau. Bagaimana beliau juga mengatakan bahwa wahai pancor, engkau adalah tebusan bagiku, nyawaku adalah tebusan bagimu gitu. Artinya beliau pun mengatakan andai nyawa saya pun jadi pertaruhannya akan saya lakukan. Kenapa? Karena beliau punya jelas why. Baru selanjutnya keikhlasan. Nah, keikhlasan yang beliau pegang ini juga menjadi prinsip yang bagus ya bagi seorang pemimpin ketika sudah ikhlas. Jadi bagi seorang pemimpin itu dia tidak akan tergoyahkan karena ikhlas ini kan Anda mau dipuji atau tidak, ada orang ngelihat atau tidak, Anda diberikan tepuk tangan atau tidak, diberikan penghargaan atau tidak, Anda nggak peduli. Yang Anda pedulikan adalah gerakannya. Bagaimana Anda pokoknya berkontribusi, berbuat, memberikan kebermanfaatan kepada banyak orang. That's the point. Gitu. Itu garis dari keikhlasan itu seperti itu. Selanjutnya istiqomah. Keistiqomahan. Bagaimana keistiqomahan ini persistensi ya, atau istilahnya itu ketekunan gitu. Keistiqomahan ini menjadi kunci gitu, bahwa persistensi itu penting dalam berjuang. Makanya kalau Hamzah Nwadi ini kan dari pertama kali mulai perjuangannya sampai di titik akhir gitu, usia beliau sekalipun tidak ada lain yang beliau lakukan adalah bagaimana untuk terus memperluas, memperlebar dampak yang beliau bisa berikan, kebermanfaatan apa yang beliau bisa lakukan. Itu beliau istiqomah. Mau ada orang yang mensupport atau tidak, ada orang mendukung atau tidak, itu tuh betul-betul kuat dalam diri beliau. Berikutnya yang menjadikan beliau sebagai leader yang menjadi seorang leader yang handal itu adalah beliau punya kemampuan komunikasi yang cukup kuat ya. Yakni kemampuan public speaking-nya itu cukup bagus. Strong communication skill. Public speaking beliau itu kuat. Jadi kalau beliau sudah berpidato, beliau itu cukup memiliki kemampuan yang memukau dan bisa mempengaruhi audiensnya gitu. Bahkan kalau kita mendengarkan juga cerita ya dari guru-guru kita bahwa kalau sudah Al-Mafrulah ini berbicara gitu, orang tuh bisa seperti terhipnotis dengan pidato-pidato beliau. Karena beliau juga cukup menguasai tentang kemampuan public speaking itu sendiri. Nah, ini penting, skill yang penting bisa dimiliki oleh seorang pemimpin adalah communication skill ini sendiri. Karena bagaimana mungkin kita akan bisa menyampaikan ide-ide dan gagasan kita kalau kita sendiri tidak punya kemampuan komunikasi yang bagus, yang bisa mempengaruhi banyak orang. Ya. Nah, selanjutnya adalah empowering the community. Bagaimana Al-Mafrulah ini melakukan pengkaderan dan penyiapan local leaders ya dari santri-santrinya. Tadi seperti yang saya bilang. Jadi di madrasah-madrasah itu beliau itu menyiapkan nih siapa nih kader yang potensial. Sering ditawarkan gitu, saya ante mele menghafal Quran. Oh, saya ante si bagus jadi kepala sekolah, saya ante si bagus di madrasah. Oh, semua itu didata ya, potensi-potensi itu, dan selanjutnya dikader sama beliau. Dikader, malah ada juga dari mereka itu yang malah disuruh, lalu ante tono aning Jawa, pergi sana kamu ke Jawa, sekolah di sana, belajar di sana, nanti kamu kembali untuk membangun masyarakatmu. Begitu seterusnya. Beliau itu melakukan pengkaderan itu, bahkan menyiapkan ranah-ranah atau ruang-ruang pengkaderan gitu untuk santri-santri beliau gitu. Dan selanjutnya mendorong pendirian madrasah-madrasah sebagai sentrum pergerakan dan pemberdayaan di kampung-kampung. Jadi dari santri-santri beliau yang lulusan-lulusannya, alumni-alumni madrasah tersebut disuruh gitu. Silahkan kamu kembali ke kampungmu, dirikan madrasah di sana. Dan kita tahu dari kisah-kisah dari banyak literatur juga yang menuliskan tentang biografi beliau dan langkah perjuangan beliau, di mana bahwa Al-Mafrulah itu nggak mau datang pengajian ke kampung santri beliau itu, kecuali kalau santrinya itu melakukan kayak peletakan batu pertama untuk madrasah gitu.
Artinya bahwa itu sebagai motivasi bahwa kalau kalian mau mengundang saya untuk pengajian di kampungmu, silahkan sekaligus dalam kesempatan untuk mendirikan madrasah. Ini kan keren banget bagaimana Al-Maghfurullah ini pada akhirnya memberdayakan gitu, lokal leader gitu. Yang pada akhirnya itu dijadikan madrasah-madrasah itu sebagai sentrum pergerakan dan pemberdayaan untuk masyarakat di kampung tersebut. Dan itu yang kita lihat bahwa saat ini di mana ada madrasah NWDI atau di mana ada madrasah NW, disitulah jamaah NW atau NWDI itu besar gitu. Dan jarang kita melihat ada sebuah kampung atau desa di mana jamaah ataupun jamaah atau pengikut NW atau NWDI itu ada di situ. Kalau madrasahnya nggak ada, jarang banget gitu. Ada tapi jarang gitu. Itu pun pasti dilakukan karena misalnya ada di kampung tetangga atau di desa tetangga di situ yang ada madrasah NWDI di mana anak-anaknya di situ juga disekolahkan. Nah, sepertinya hal yang bisa kita lakukan kalaupun ingin melebarkan gitu perjuangan itu adalah mendirikan sentrum-sentrum pergerakan. Gitu. Kalau sekarang itu mungkin kayak branch-nya gitu ya, ada cabang-cabang gerakannya gitu. Hanya ada madrasah di mana ada madrasah di situ dijadikan sebagai pusat gitu, sentra pergerakan di sana. Selanjutnya kepemimpinan beliau ini juga culturally relevant leadership. Bisa kita katakan tuh kepemimpinan yang relevan dengan kultur yang ada. Jadi kalau kita ini saya pernah mendengarkan ceritanya di mana dari saksi sejarah sendiri di mana TGB pada saat itu ikut gitu, ikut pengajian yang dilakukan oleh Hamzah Nuri sendiri. Ada 2 pengajian dalam satu hari yang beliau hadiri pada saat itu. Yang pertama di Kelayu dan yang kedua itu di salah satu desa di Lombok Tengah. Di Kelayu itu, ini paginya di Kelayu, siangnya di Lombok Tengah. Jadi ketika di Kelayu jamaah pada saat itu Hamzah Wadi itu berpidato itu dengan bahasa kayak bahasanya itu kayak di ante atau di mek gitu. Ante dendek mek gini. Pokoknya bahasanya seperti itu gitu ya. Karena memang secara kultur jadi Hamzah Wadi memahami di situ bahwa di Kelayu itu harus tegas di situ gitu. Harus tegas dan juga kulturnya itu mungkin secara emosional kedekatannya itu sudah melekat gitu, dekat erat dengan Hamzah Wadi sendiri. Sehingga bahasanya pun dengan bahasa-bahasa akrab gitu. Ante dende mek ngene nah seperti itulah kira-kira bahasanya. Untuk sebagai informasi bahwa kalau di Lombok itu bahasa ante atau me itu agak sedikit kasar atau bisa dikatakan untuk masyarakat yang selevelnya. Kalau kita sama-sama muda kita bisa mengatakan ante atau me atau kamu ya, bahasanya ya. Bahasa sederhananya gitu ya. Dan selanjutnya pada siang harinya ketika Al-Maghfurullah pergi ke pengajian di Lombok Tengah, di mana di situ masyarakatnya itu menjunjung tinggi tentang nilai-nilai adat, tentang bahasa-bahasa yang sopan santun, tata krama. Jadi di situ justru beliau itu mengatakan kayak belinggih pokoknya menggunakan bahasa-bahasa yang halus gitu, bahasa Sasak yang halus. Diceritakan di situ TGB itu mengatakan bahwa Al-Maghfurullah itu seakan-akan adalah 2 orang yang berbeda gitu. Paginya itu seperti ini, siangnya seperti ini. Ternyata beliau itu menyesuaikan diri dengan kultur dan konteks. Dan juga konten dari pidato atau ceramah beliau itu disesuaikan dengan audiensnya. Karena masyarakatnya juga masyarakat yang cukup awam, maka bahasa-bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa awam. Nah, selain itu adalah collaborate with influencers. Dan istilah influencer itu kan, kalau sekarang influencer itu kayak yang banyak followersnya atau apa itu. Kalau dulu, orang-orang berpengaruh, misalnya di situ Keliang atau Penghulu atau siapa gitu di kampung-kampung itu, dideketin tuh sama Al-Maghfurullah. Di situ dideketin, dijadikan sebagai partner untuk berjuang gitu. Yang pada akhirnya spektrum perjuangannya itu luas gitu, jangkauannya itu luas. Jadi dideketin tokoh-tokoh di kampung itu diedifikasi gitu, diajak berkolaborasi yang selanjutnya itu tuh
jadi leverage ya, jadi daya ungkit ininya gitu, daya ungkit perjuangan beliau. Jadi tidak menganggap mereka-mereka itu sebagai kompetitor, tapi dijadikan sebagai kolaborator, sebagai mitra gitu. Nah, makanya kalau sekarang, kalau kita misalnya ingin berjuang juga sekalipun, kita seorang pemimpin, maka untuk memberikan dampak yang lebih luas, yang perlu dilakukan itu adalah kolaborasi, bukan sekedar kompetisi. Kompetisi dalam konteks tertentu bagus, kompetisi dalam kebaikan dan sebagainya, tapi untuk menciptakan dampak yang lebih besar itu, maka bangun budaya kolaborasi. Itu yang dilakukan oleh Al-Maghfurullah. Selanjutnya kita bisa melihat ya manifestasi nilai-nilai kepemimpinan yang ada gitu, yang ditunjukkan dalam lagu-lagu perjuangan. Misalnya di sini adalah manifestasi keberanian, yani braveness. Itu di lagu Mars NW itu kita lihat di situ ada liriknya mengatakan, teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki gitu ya. Nah, di situ kan nilai-nilai keberanian. Kalau sudah punya keyakinan, keteguhan hati, ya udah nggak usah mundur, maju terus, jangan pernah surut dalam perjuangan. Nah, ini adalah sebuah keberaniannya. Hatta tantangannya pun atau mungkin cobaannya itu cukup besar, rintangannya cukup besar, maka tentu di sini kalau sudah hati sudah yakin, jangan mundur walaupun setapak kaki, sejengkal pun enggak gitu. Lalu selanjutnya nilai-nilai spiritualitas. Di lirik itu selanjutnya, serta tulus ikhlas kepada Tuhan. Nah, ini tadi nilai-nilai keikhlasan itu penting banget. Karena ini akan menjadikan seorang spiritual leaders. Jadi nilai-nilai spiritual itu penting karena ini gaya kepemimpinan yang dipegang oleh Al-Maghfurullah ini adalah menjadikan nilai spiritual itu sebagai tonggak prinsip atau nilai kepemimpinan yang cukup kuat gitu, yang menguatkan beliau gitu. Ya pokoknya intinya adalah bagaimana untuk menservis atau melayani Allah aja gitu. Selanjutnya bold di sini, jangan tinggi karena puji. Seorang pemimpin tuh nggak boleh terlena dengan pujian-pujian. Seorang pemimpin tuh juga nggak boleh dia tumbang karena cacian. Jadi mau bagaimanapun tetap fokus pada perjuangan. Karena ketika seorang pemimpin sudah tinggi karena pujian, nah nanti nih kalau sedikit-dikit mau dipuji, sedikit-dikit mau ini ya bergerak itu karena pujian, maka saya pikir itu bakal menjadi potensi ya untuk si pemimpin ini sendiri akan kolaps. Berikutnya servant, ini melayani. Nadatul watan setia, nadatul banat sedia. Ini sebuah nilai-nilai untuk melayani gitu di sini. Ada nilai bagaimana bahwa melayani masyarakat itu menjadi ketanggapan untuk melayani masyarakat itu menjadi nilai penting bagi seorang leader. Makanya ada istilah kalau dalam barat itu ada servant leadership, di mana kepemimpinannya dititik beratkan pada nilai-nilai pelayanan gitu. Selanjutnya empowerment, ini pemberdayaan, ini ngurasang batur si pidang dek nengase lihat kelem. Bagaimana di situ itu Maulana Syekh itu ingin gitu loh, untuk memberikan penyadaran atau awareness gitu. Yang selanjutnya bisa diberdayakan atau berdaya selanjutnya untuk melakukan pergerakan-pergerakan. Ada juga di sini bangsaku pacu beguru, kaumku sasak bejulu. Ini transformatif. Bagaimana dari from zero to be hero, from nothing to be something. Ini penting banget gitu ya. Dan ini yang dilihat oleh yang dipraktikkan oleh Hamzah Wadi ini sendiri dalam kepemimpinannya, dalam praktik perjuangannya. Selanjutnya ada nilai visioner di sini. Bangsaku ndekna bemudi, PT sangu jelomudi. Bangsaku jangan kamu tertinggal dalam mencari bekal untuk di masa depan. Artinya bagaimana di sini kita diajak untuk visioner melihat masa depan. Dan jangan tertinggal, jangan terbelakang gitu. Kita harus menjadi seorang yang terdepan di sini. Nah, banyak banget ya sebenarnya nilai-nilai kepemimpinan yang dilakukan oleh Al-Maghfurullah ini yang termanifestasi dalam karya-karya beliau. Ini hanya masih dari lagu saja, belum lagi dari di karya di hizib beliau, terus di doa-doa di situ ya. Bagaimana harapan beliau semua cukup
sangat sangat menunjukkan gitu, sangat termanifestasi dari apa yang beliau praktikkan. Selanjutnya di sini ada juga nih yang saya bold, yang saya tebalkan di sini. Nahdlatul Wathon tak mengutamakan pangkat dan kursi serta kedudukan. Ini juga syair lirik dalam lagu beliau di lagu Nahdlatul Wathon itu. Nahdlatul Wathon bergerak di bidang sosial, dakwah serta pendidikan. Nahdlatul Wathon tak mengutamakan pangkat dan kursi serta kedudukan. Nah, ini beliau itu nggak peduli ya, nggak peduli bahwa Nahdlatul Wathon itu mau punya posisi atau tidak, mau punya pangkat atau tidak, mau punya kursi atau enggak, punya kedudukan atau tidak. Pokoknya kita bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Ini spirit beliau. Selanjutnya di sini ada di bait yang kedua, yakni Nahdlatul Wathon aktif menjalankan. Kata aktif di sini ini benar-benar cukup proaktif ya, bukan pasif. Pasif itu responsif. Apa yang orang lakukan baru kita melakukan juga. Jadi ikut-ikutan. Tapi kata aktif menjalankan ini adalah aktif atau proaktif ini terdorong dengan sendirinya gitu ya. Terdorong dengan sendirinya. Ini kata kunci yang sangat luar biasa dalam sebuah kepemimpinan. Bahkan kalau dalam buku leadership-nya Stephen Covey itu poin pertama di situ seorang leader yang efektif itu adalah proaktif. Tidak perlu menunggu sesuatu dulu, lalu pasif dulu, lalu responsif terhadap sesuatu. Tapi bagaimana di sini beliau ini Hamzah Anwadi ini mendorong kita untuk aktif dulu gitu. Punya inisiatif-inisiatif, tergerak dengan sendirinya. Selanjutnya, Nahdlatul Wathon di mana dan kapan sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya mau dimanapun dan kapanpun, posisinya dimanapun, di dalam konteks seperti apapun dan kapanpun, maka kita akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa perjuangan-perjuangan itu bisa berkembang terus gitu ya. Seperti yang saya bilang, kalau dulu dakwahnya Al-Maghfurah masa penjajahnya berbeda dengan dakwah beliau, cara dakwah beliau di masa pasca kemerdekaan. Nah, lalu beliau juga di sini menekankan why-nya itu, pemberantas kemiskinan, kemunduran, dan keterbelakangan. Dan tak mau ketinggalan di semua bidang dalam kebaikan. Wah, ini keren banget ya. Di mana Al-Maghfurullah ini benar-benar punya nilai-nilai yang harus yang beliau pegang gitu dalam perjuangan beliau. Nah, ini yang saya pikir bisa saya elaborasikan. Sebenarnya masih panjang banget yang perlu kita diskusikan dan kita bisa kupas dari apa yang dipraktikkan oleh Al-Maghfurullah ini sendiri, dan mungkin di masa depan kedepannya kita bisa sharing lagi, kita bisa berdiskusi kembali dan bisa mengupas lebih dalam lagi. Karena dalam waktu yang cukup singkat ini tentu tidak cukup ya untuk kita berdiskusi dan mengupas tentang gaya kepemimpinan beliau ini. Semakin kita membaca tentang langkah-langkah pergerakan beliau, membaca tentang sejarah beliau, ternyata semakin menginspirasi kita gitu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak kader-kader muda, khususnya kader-kader NWDI dan NW, di mana siapapun kalian, dimanapun kalian belajar, ketika kalian terinspirasi dengan gerakan Hamzah Anwadi, ada yang perlu kita perbuat gitu, ada yang bisa kita lakukan untuk meniru beliau gitu. Jadi nggak cuma mengidolakan Hamzah Anwadi, tapi juga bagaimana kita bisa mengikuti jejak-jejak langkah beliau. Dan juga saya tentu berharap di pelajaran-pelajaran ke-NW-an, misalnya nanti di madrasah-madrasah, di sekolah, tidak cuma berbicara tentang tentang silsilah keturunan saja, tapi lebih menekankan tentang nilai perjuangan yang beliau nilai perjuangan yang beliau lakukan, lalu apa yang beliau perbuat ketika melakukan perjuangan-perjuangan tersebut, sehingga kader-kader kita ini nggak lembek gitu, tapi semangatnya kader-kadernya ini sama seperti sekuat kepemimpinan Al-Maghfurullah itu sendiri. Jadi nggak gampang buat nyerah, baru ada cobaan sedikit, lalu kita gampang menyerah gitu. Lalu kader-kader ini akhirnya menjadi kader-kader yang lembek gitu. Nah, bagaimana cara kita agar kita akhirnya bisa menelurkan
semangat atau spirit yang sama hingga akhirnya kita bisa melahirkan Hamzan Wadi baru gitu. Karena Hamzan Wadi sendiri tentu berharap bahwa santri-santrinya atau kader-kader dari NW dan NWD ini sendiri harus bisa gitu melebihi beliau bahkan gitu. Melebihi beliau itu bukan sesuatu yang aib atau mengalahkan guru itu bukan sesuatu yang aib, tapi justru sebagai bentuk kesuksesan seorang guru dalam mendidik gitu. Nah, bagaimana selanjutnya kita sebagai kader-kader hari ini itu bisa belajar sekeras, bahkan lebih keras dari belajarnya Al-Maghfurullah ini sendiri. Punya spirit yang sekuat spiritnya Al-Maghfurullah ini sendiri. Memegang nilai yang juga nilai-nilai yang kuat sama kuatnya dengan nilai-nilai yang dipegang oleh Al-Maghfurullah ini sendiri. Yang selanjutnya kita bisa bergerak dari berbagai macam jalan gitu. Tadi how ataupun what-nya itu bisa saja berbeda-beda. Dan selanjutnya itu bisa kita terapkan selama nilai yang kita pegang itu sama dengan nilai yang dipegang oleh Al-Maghfurullah. Jadi kalau misalnya kita bergerak melalui organisasi yang berbeda-beda, ya misalnya ada NW, lalu sekarang ada NWDI, mungkin nanti ada organisasi yang lain, tidak masalah selama nilai-nilai itu benar-benar tetap gitu ya, sama dengan nilai-nilai yang dipegang oleh Al-Maghfurullah. Dan Al-Maghfurullah ini benar-benar sudah memberikan banyak banyak guidelines dan juga memberikan banyak insight tentang praktik-praktik kepemimpinan yang penting banget untuk kita terapkan. Dan mohon maaf kawan-kawan semua, para audiens, saya sejujurnya masih banyak ya yang perlu kita elaborasi dari sini, tapi saya pikir karena waktu terbatas dan mudah-mudahan pada sesi-sesi berikutnya ataupun pada diskusi-diskusi lepas nanti kita bisa berdiskusi kembali dengan membawakan topik yang serupa dan bisa mengelaborasi lagi lebih dalam terkait dengan ini. Terima kasih. Selamat menunggu waktu buka puasa dan saya ucapkan mudah-mudahan berkah ya. Kita berharap mudah-mudahan ini berkah dan juga bisa bermanfaat untuk perkembangan organisasi dan juga untuk kader-kader Nahdlatul Ulama di masa depan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.